Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Srintan Maesarisma Mora dengan NIM 210201010064 akan mempresentasikan ujian akhir dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang perusahaan fiktif, yaitu perusahaan TechPro, yang dimana dikatakan bahwa perusahaan ini sedang mengalami tantangan atau masalah dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Dan saya sebagai konsultan keuangan akan membantu perusahaan tersebut. Bagaimana cara membantunya? Selamat menyaksikan. Dalam suatu perusahaan, jika memiliki masalah dalam hal manajemen, solusi yang pertama adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Apa itu sistem informasi akuntansi manajemen? Yaitu proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis pelaporan, dan pengelolaan informasi. Informasi mengenai peristiwa ekonomi diproses untuk menghasilkan output yang memenuhi tujuan-tujuan manajemen. Output dari sistem informasi akuntansi manajemen dapat berupa laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan bahkan laporan komunikasi personal. Di sini bisa kita lihat sirkulasi dari sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu ada yang pertama, pengumpulan dan pengidentifikasian data. Setelah data diidentifikasi, selanjutnya akan masuk dalam proses, di mana data akan diinput dan akan dikelola menjadi sebuah hasil, di mana yang akan ada hasilnya namanya itu output. Dalam output ini ada namanya hasil berupa laporan data, dan kemudian akan digunakan oleh tingkatan-tingkatan tertentu dalam suatu manajemen, atau bisa kita katakan sebagai pengguna. Selanjutnya dalam pengguna ini juga mereka juga akan kembali yang memasukkan input, dan begitu seterusnya. Dari konsep tersebut dapat kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan TechPro dalam mengambil keputusan, karena dalam sistem informasi akuntansi manajemen terdapat berbagai macam laporan yang memperlihatkan keadaan perusahaan TechPro. Hal ini mempermudah perusahaan TechPro untuk meninjau kembali keadaan perusahaan dan mengambil keputusan untuk kedepannya untuk pengembangan perusahaan TechPro. Tentunya ini dapat dilakukan dengan penyusunan sistem informasi akuntansi yang benar. Dalam artian, sistem informasi akuntansi manajemen memiliki informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh perusahaan seperti perusahaan TechPro. Nah, informasi-informasi tersebut didapat dari mana? Tentunya informasi tersebut didapat dari orang-orang yang terpercaya dalam perusahaan tersebut. Nah, jika tidak memiliki orang-orang tersebut, maka mulailah mencari atau merekrut karyawan yang memiliki kemampuan dalam bidang sistem informasi akuntansi manajemen. Karena jika sistem akuntansi informasi manajemennya tidak baik, maka pembelajaran ini menjadi sia-sia. Jadi diperlukan yang namanya orang-orang yang ahli dalam sistem akuntansi informasi manajemen. Nah, setelah mengumpulkan semua data-data ini, maka data-data seperti tadi itu dikumpulkan bersama-sama dan ditelaah bersama-sama. Setelah ditelaah bersama-sama, kita masuk dalam proses pemilahan. Ini kita input semua data yang kita perlukan tadi, karena tadi sudah dibedakan, dipisahkan, yang kita perlukan kita ambil, apa yang diperlukan seperti untuk perusahaan TechPro diambil, dan mulailah melakukan proses pengidentifikasian atau penginputan data. Nah, jika data yang tadi sudah dikelola dengan baik, laporan-laporan tadi sudah dikelola dengan baik, maka dihasilkanlah laporan manajemen yang baik yang akan diserahkan kepada pengguna, baik itu atasan atau orang-orang yang berkepentingan dalam laporan manajemen tersebut. Nah, setelah meninjau hasil laporan tersebut,
maka bisa mengecek bagaimana keadaan perusahaan saat ini, bahkan bisa mengecek apa kurang dan kelebihan perusahaan saat ini. Nah, selain daripada itu juga informasi-informasi tadi dapat digunakan untuk melihat, bahkan menggunakannya untuk perkembangan perusahaan di kedepannya. Nah, oleh karena itu tidak hanya memasukkan laporan saja, tapi diperlukan laporan-laporan yang benar dan tepat agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, setelah penjelasan sebelumnya, maka kita harus mengetahui informasi-informasi apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem informasi akuntansi manajemen perusahaan TechPro untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang strategis adalah informasi perencanaan, informasi keuangan, dan informasi pengendalian. Nah, ini adalah 3 informasi yang sangat penting dan harus dimasukkan. Boleh juga ditambahkan informasi lainnya, namun yang ketiga ini tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, setelah sistem informasi akuntansi manajemen, ada yang namanya perilaku biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya pada perusahaan TechPro adalah: pertama, pengaruh manajemen terhadap biaya. Kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi pengendalian biaya yang efektif akan mempengaruhi perilaku biaya dalam organisasi, yaitu perusahaan TechPro. Yang kedua adalah karakteristik biaya dihubungkan dengan outputnya. Pemahaman karakteristik biaya ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengendalikan biaya terkait dengan keluaran organisasi dalam perusahaan TechPro. Yang ketiga, pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Dalam banyak kasus, biaya akan meningkat seiring dengan peningkatan volume kegiatan. Namun, tingkat kenaikan biaya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti skala ekonomi dan efisiensi operasional. Perilaku biaya atau cost behavior adalah ukuran bagaimana perubahan dalam proses bisnis tertentu dapat mempengaruhi biaya. Secara keseluruhan, ini adalah mekanisme pengendalian biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk menemukan cara terbaik agar bisa bekerja dalam batas anggaran departemen untuk memenuhi tujuan bisnis dan keuangan. Mengetahui hal ini memungkinkan untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Dengan ini, perusahaan TechPro dapat mengelola keuangan dengan baik karena dalam setiap bulan pasti perusahaan TechPro memiliki kegiatan tertentu yang berbeda-beda. Dengan mengetahui perilaku biaya yang ada di perusahaan TechPro, maka membantu untuk menguraikan setiap biaya dalam perusahaan TechPro. Dalam suatu perusahaan, jika tidak memiliki manajemen biaya yang baik, itu dapat menimbulkan masalah-masalah ke depannya, baik untuk pengambilan keputusan atau memanajemen hal-hal yang kurang dalam suatu perusahaan. Maka dengan itu diperlukan yang namanya pembelajaran tentang perilaku biaya. Nah, di sini dijelaskan perilaku biaya itu adalah suatu proses yang mengidentifikasi biaya-biaya di dalam suatu perusahaan atau mengelompokkan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Nah, jika setiap biaya dalam perusahaan sudah dikelompokkan menjadi yang sangat penting dengan yang tidak sangat penting, itu membantu perusahaan seperti perusahaan TechPro untuk menimbang, memilah, bahkan melanjutkan pengeluaran yang akan dilakukan ke depannya. Apakah akan tetap melakukan pengeluaran yang tidak terlalu penting atau menghentikan pengeluaran tersebut. Nah, hal ini sangat berguna untuk membantu manajemen yang ada dalam perusahaan saat mengambil keputusan. Tentunya, karena biaya dalam suatu manajemen atau perusahaan itu sangat mempengaruhi semua hal yang ada dalam perusahaan. Dengan mengetahui klasifikasi setiap biaya, maka ini akan membantu perusahaan
untuk menghemat biaya, bahkan mengalokasikan dana tersebut ke hal-hal yang lebih perlu lagi. Begitu. Dengan berbagai manfaat mengetahui perilaku biaya tersebut, nah ini juga membantu perusahaan untuk mengetahui atau menghambat hal-hal yang menambah biaya dalam perusahaan tersebut. Karena banyak sedikitnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tergantung kepada aktivitas atau produktivitas dalam perusahaan. Nah, jika setiap aktivitas yang tidak terlalu diperlukan dalam perusahaan bisa ditanggulangi atau dikurangi, nah itu juga akan menekan biaya di dalam perusahaan. Selanjutnya, jika produktivitas yang baik bisa ditambah atau produktivitas yang tidak baik bisa dihentikan. Nah, dengan adanya pengetahuan tentang tak berasal dari mananya biaya ini membuat manajemen dalam perusahaan berjalan dengan lebih baik, bahkan pengambilan keputusan bisa menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran variabel. Konsep anggaran variabel melibatkan penentuan dan alokasi anggaran berdasarkan variabel-variabel yang berubah sejalan dengan tingkat kegiatan atau volume produksi. Dalam anggaran variabel, biaya yang berhubungan dengan aktivitas atau volume yang lebih tinggi akan meningkat secara proporsional, sedangkan biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi akan tetap konstan. Anggaran variabel dapat bermanfaat untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan TechPro dengan cara perbandingan kepentingan sebuah biaya. Dalam anggaran variabel, semua biaya akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang membedakan kepentingan sebuah biaya. Dalam pengelompokan ini dapat dilihat biaya apa saja yang sangat diperlukan dan tidak terlalu diperlukan, bahkan biaya yang sangat tinggi dan sangat rendah. Oleh karena ini, anggaran variabel mempermudah perusahaan TechPro memilah dan menghentikan suatu biaya. Ini dapat menghemat pengeluaran perusahaan TechPro dan dana yang dapat dialihkan kepada hal lain yang lebih penting. Anggaran variabel dalam pengambilan keputusan khusus berkaitan dengan pemilihan alternatif dalam hal menerima atau menolak pesanan khusus dan membuat sendiri atau membeli dari luar. Berikut adalah contoh anggaran variabel. Perusahaan TechPro menerima pesanan penjualan dengan harga khusus, misalnya harga lebih rendah dari harga jual normal. Untuk menerima atau menolak pesanan khusus tersebut, manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jika perusahaan TechPro beroperasi pada kapasitas penuh, maka pengerjaan pesanan khusus tersebut akan menaikkan biaya produksi yang bersifat tetap dan variabel. Dengan demikian, biaya produksi tetap dan variabel merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif. Selanjutnya yang keempat, sistem biaya standar. Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengelola informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dari biaya yang sesungguhnya terjadi dan menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya yang sesungguhnya terjadi serta menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Manfaat sistem biaya standar bagi perusahaan TechPro. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pembuatan biaya standar. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa sistem biaya standar diterapkan. Langkah-langkah dalam implementasi sistem biaya standar. Yang pertama, cari dahulu biaya normal dari suatu pesanan. Yang kedua, hitung modal perusahaan TechPro. Yang ketiga, mulailah pembuatan sistem biaya standar. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan hal yang paling penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif karena pelaksana telah mengetahui sebagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen di perusahaan TechPro. Berapa biaya yang seharusnya untuk melakukan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain.
Hal ini dapat mempermudah bahkan menguntungkan perusahaan TechPro. Demikianlah presentasi saya mengenai perusahaan TechPro dalam menangani masalah manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Sekian dan terima kasih.